Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Roya Hawa Anala dengan NPM 1903031008, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pasar modal syariah. Video ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Apa yang dimaksud pasar modal? Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU-PM, yakni tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Apa saja transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah? Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gharar, yang kedua ada riba, yang ketiga ada maisir, dan yang keempat risiwah. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek instrumen investasi. Pada pasar modal konvensional terdapat saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan pasar modal syariah terdapat saham syariah investasi, suku, reksadana syariah. Aspek yang kedua yaitu indeks saham. Pada pasar modal konvensional terdapat IHSG atau indeks harga saham gabungan dan LQ45. Untuk pasar modal syariah terdapat ISSI atau indeks saham syariah Indonesia dan JII atau Jakarta Islamic Index. Untuk aspek ketiga yaitu tipe obligasi. Pada pasar modal konvensional terdapat obligasi berkupon tetap, obligasi berkupon variabel, dan obligasi tanpa kupon. Sedangkan pada pasar modal syariah terdapat suku ijarah atau sewa dan suku mudharabah atau bagi hasil. Aspek yang keempat yaitu jenis reksadana konvensional. Pada pasar modal konvensional terdapat reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Kemudian untuk pasar modal syariah terdapat reksadana pasar uang syariah, reksadana pendaftaran tetap syariah, reksadana campuran syariah, dan reksadana saham syariah. Untuk aspek kelima yaitu jenis reksadana non-konvensional. Pada pasar modal konvensional terdapat reksadana dolar, reksadana terproteksi, reksadana indeks, KIK-EBA atau kontrak investasi kolektif sekuritas beragun aset, DIRE atau dana investasi real estate, dan reksadana penyertaan terbatas. Kemudian untuk pasar modal syariah yaitu
terdapat reksadana dolar syariah, reksadana terproteksi syariah, reksadana indeks syariah, KIK EBA syariah, kolektif sekuritas beragam aset syariah, DIRE syariah, reksadana penyertaan terbatas syariah, reksadana syariah sekuritas luar negeri, dan reksadana syariah berbasis suku. Untuk aspek yang keenam, yaitu ketentuan bidang usaha. Pada pasar modal konvensional, tidak ada pembatasan, sedangkan pada pasar modal syariah, tidak termasuk bidang usaha yang melanggar kaidah syariah. Untuk aspek yang ketujuh, yaitu ketentuan keuangan. Pada pasar modal konvensional tidak ada ketentuan, sedangkan pada pasar modal syariah terdapat total pendapatan non-syariah maksimal 10%. Untuk aspek yang kedelapan, yaitu ketentuan pengelolaan reksadana. Pada pasar modal konvensional sesuai dengan reksadana, namun pada pasar modal syariah sesuai dengan jenis reksadana ditambah dengan adanya tambahan ketentuan cleansing. Itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.